Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1030. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan sebuah ruangan di Kastil Onigashima. Di sini, The Asterix dan Stratman Apo sedang berbicara berdua saja. Mereka mengira tak ada orang lain di dekat tempat itu. Pada percakapan itu, Apo menyatakan bahwa dia sudah tahu jika Drix adalah mata-mata pihak Marine. Tapi Apo tak membongkar penyamaran Drix karena menurutnya hal itu tidak penting. Karena Apo belum tahu apakah Drix berniat menghabisi Kaido atau tidak. Nah, kemudian Apo menawarkan kerjasama kepada Drix untuk mengambil keuntungan dari pertarungan ini, siapapun nanti pemenangnya. Ya, intinya Apo ngajak nyampah di akhir pertempuran nanti. Namun tak lama kemudian terungkap bahwa ternyata Apo dan Drix tidak berdua saja di ruangan itu. Karena di belakang Apo ada number 1, 2, dan 3. Mereka sedang makan dan minum. Nama mereka adalah Inbi, Fuga, dan Zanki. Ketiga number itu terlihat lebih kuat dan mengerikan dibandingkan para numbers lain yang sudah muncul sejauh ini. Salah satu dari mereka memiliki wajah oval dengan janggut, memakai kacamata hitam, dan tanduknya terlihat seperti antena yang runcing. Lalu selanjutnya numbers yang lebih besar dari yang lain. Dia memiliki tanduk yang sangat panjang dan rambut keriting panjang. Sosoknya mirip seperti Asura Doji. Lalu yang terakhir memiliki anting-anting, rambut panjang, dan kumis keriting besar. Sosoknya sangat mengerikan. Nah, kemudian The Asterix menjawab Apo. Drix berkata, "Kau pikir aku masih mempercayaimu?" Dan Apo menjawab, "Kita berdua tidak perlu saling percaya. Aku menawarkan ini karena kita berdua sama-sama akan mendapatkan keuntungan." Scene berganti ke lokasi yang lain, yaitu di tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 di Kastil Onigashima. Di sini ada kelompok Usopp, Nami bersama dengan Tama, Speed, dan Gazelman. Mereka akan turun ke lantai 1 untuk melarikan diri dari api. Lalu ada juga Hamlet terlihat membantu mereka. Dia membawa Kumachio yang sedang terluka. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dan mengatakan bahwa ada monster misterius di lantai 1. Hal itu membuat Usopp dan Nami jadi bersiap untuk bertarung. Tapi ketika mereka tiba di lantai 1, mereka malah melihat tubuh bagian bawah Kinemon sedang berlari mengejar orang-orang sambil meminta bantuan. Usopp pun bergerak cepat dan menangkap tubuh bagian bawah Kinemon itu. Lalu Usopp berkata, "Tunggu, apa yang kau lakukan? Kau Kinemon kan?" Kinemon juga berkata, "Siapa itu? Aku Kinemon. Aku sedang mencari rekan-rekanku." Usopp pun kembali menjawab, "Ya, aku Usopp, salah satu rekan aliansimu." Setelah percakapan itu, Usopp memperhatikan tubuh Kinemon yang mengalami banyak luka dan berdarah. Dan Usopp pun bertanya apakah Kinemon baik-baik saja. Tapi Kinemon tidak menjawab. Nami pun akhirnya sadar mengapa Kinemon tak bisa diajak bicara. Karena itu hanya tubuh bagian bawah saja yang tidak punya telinga. Kemudian Nami meraih kaki Kinemon dan mencubit kaki yang bertanda bulan sabit. Dengan begitu bagian bawah tubuh Kinemon akan tahu bahwa dia sedang bersama dengan sekutunya. Nah, setelah itu Usopp memutuskan untuk membantu Kinemon. Dia menempelkan tubuh bagian bawah Kinemon kepada Hamlet. Dan kemudian mereka akan pergi bersama untuk mencari tubuh Kinemon yang lain. Kinemon pun mengatakan bahwa mereka harus pergi ke loteng menara kiri melalui pintu masuk di lantai 1. Dan mereka harus bergegas karena di sana ada rekannya yang sedang terluka parah. Nah, scene mundur beberapa saat dan menunjukkan lokasi Kinemon setelah diserang oleh Kaido. Nah, ternyata di sini Kaido telah memotong Kinemon jadi 2 bagian. Tapi ternyata potongan itu tepat di mana Law pernah memotongnya menggunakan kemampuan OP-OP Nomi. Lalu di sini juga ada Kanjuro tergeletak di tanah dan Okiku yang terluka parah. Kinemon yang sudah sadar pun jadi terkejut karena dia masih hidup meskipun dipotong setengah bagian. Kinemon pun berkata, "Ternyata potongan yang dibuat Laudono kepadaku sangat berdampak. Sehingga mungkin tubuhku tidak tersambung dengan benar. Tapi hal ini adalah keajaiban. Ya, aku harus bergegas untuk menyelamatkan Okiku." Kemudian setelah itu tiba-tiba terdengar suara dari Denden Mushi.
Ternyata itu dari Orochi. Dan Orochi berkata, "Hei, jawab aku Kanjuro." Kinemon pun bergumam, "Hah, apakah itu suara Orochi? Tapi saat ini Kanjuro kan sudah mati." Tapi ternyata tiba-tiba Kanjuro sadar dan dia menjawab Orochi, "Iya Tuan Orochi, aku masih hidup, tapi aku berada di nafas terakhirku." Orochi pun menjawab, "Oh, selamat untuk permainan hebat yang telah kau lakukan Kanjuro." Kanjuro kemudian berterima kasih atas pujian yang diberikan Orochi. Lalu Orochi memberikan perintah lagi kepada Kanjuro. Orochi berkata, "Kau hebat Kanjuro, tapi masih ada kebencian. Nenek moyang kita sudah menunggu. Ayo, kau harus melukis sesuatu yang menakjubkan sekali lagi. Lukislah sesuatu Kanjuro. Lukiskan dendam klan Kurozumi dan tunjukkan pada mereka semua." Kanjuro pun mengangkat kuasnya lagi dengan nafas terakhirnya dan dia melukiskan sesuatu di tanah. Lalu Orochi kembali berkata, "Lukislah kemarahan Kanjuro, kemarahan mendalam dari klan Kurozumi. Ayo, akhiri semuanya yang ada di kastil ini." Sementara itu Kinemon masih memperhatikan Orochi dan Kanjuro dan dia belum melakukan apapun. Lalu setelah menyelesaikan lukisannya, Kanjuro berkata, "Iya, aku akan memberikan penonton hadiah terakhir dari klan Kurozumi. Ini adalah Kazenbo." Dalam bahasa Jepang itu adalah salah satu nama dari iblis Jepang. Akhirnya Kanjuro terjatuh, tapi dia telah berhasil melukis sebuah iblis api raksasa. Siluetnya sama persis seperti Kanjuro saat flashback dengan Orochi. Iblis itu dapat menembus dinding dan semua yang disentuhnya akan meledak seperti api. Hal itu membuat seluruh kastil jadi panik. Para bawahan Kaido berteriak kepada rekan-rekan mereka agar tidak bersentuhan dengan monster itu. Suasana di kastil Onigashima pun jadi semakin kacau. Kemudian ada sedikit adegan yang menunjukkan naga Momonosuke. Dia berhasil membuat sedikit lebih banyak awan api, tapi hal itu masih belum cukup. Sementara itu di ibu kota bunga, festival sedang berlanjut secara normal tanpa tahu ada bahaya yang sedang mendekat. Lalu ada juga Brook dan Robin yang masih terus bertarung bersama Ming, Marco, Izo, dan Kawamatsu. Mereka semua sedang berjuang. Sementara itu para CP0 sudah tidak ada di ruangannya. Entah mereka pergi kemana, tapi tampaknya hal itu akan mengancam Nico Robin. Lalu di sini juga pertarungan masih terjadi antara Sanji, Luffy, dan Zoro melawan Queen, Kaido, dan King. Lalu scene berganti kepada Orochi. Dia sedang duduk di sebuah gudang di kastil dan mulai berbicara sambil tertawa. Orochi berkata, "Hahaha, aliansi Kurozumi, Kaisar Lautan. Sudah terlalu lama kau meremehkanku. Aku tahu Kaido, aku tahu bahwa di ruang bawah tanah kastil ini ada persenjataan yang sangat banyak. Karena semua senjata ini aku yang membuatnya. Sebentar lagi Kanjuro akan menyalakan semua senjata ini dan membuat semuanya hancur. Ayo Fukurokuju, jangan terlambat. Kita harus segera pergi dari sini. Aku sudah tak peduli dengan apapun yang terjadi pada pertempuran antar bajak laut ini." Nah, selanjutnya ada Yamato yang sedang berlari menuju ke gudang persenjataan. Para anak buah Kaido yang berusaha menghentikannya tak bisa berbuat apa-apa. Dalam sebuah peta kecil terlihat Yamato sudah melewati pintu masuk tengkorak raksasa. Dia telah menaiki tangga raksasa dari mulut tengkorak dan sedang dalam perjalanan menuju ke ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba Yamato melihat salah satu dinding kastil meledak karena sebuah gelombang energi yang besar dan terdengar suatu teriakan dari seseorang, "Ikoku!" Nah, ternyata itu adalah serangan dari Big Mom. Kid terlempar karena serangan itu. Robot logamnya juga terlihat hancur. Lalu Big Mom mengejar Kid dengan mengendarai Prometheus. Sementara Napoleon dan Hera masih menjadi satu untuk melakukan serangan akhir kepada Kid. Nah, saat Kid terjatuh ada sedikit adegan flashback yang menunjukkan pembicaraan antara Kid dan Law yang terjadi beberapa saat yang lalu. Kid berkata, "Hei Trafalgar, apakah kemampuanmu itu sudah mencapai level awakening?" Law pun menjawab, "Ya, hal itu sudah pernah terjadi, tapi aku masih belum terbiasa menggunakannya. Tapi aku akan tetap menggunakannya jika situasinya sudah sangat buruk.
karena itu akan memakan banyak energi. Jadi kemampuan itu kusimpan sebagai pilihan terakhir. Kit pun kembali berkata, ya, hal itu juga sama yang terjadi padaku. Tapi saat ini kita tidak bisa mengalahkannya jika bertarung secara normal pada tingkat ini. Jadi selanjutnya kita harus menggunakan teknik terakhir itu. Nah, situasi kembali ke masa sekarang. Ketika Big Mom sedang mengejar Kit, Law menggunakan teknik baru untuk menyerangnya. Teknik itu adalah gabungan dari Chrome dan Anestesi. Chrome adalah room dalam versi kecil yang dapat digenggam Law dengan satu tangan. Kemudian Anestesi adalah Law bisa melapisi pedangnya menggunakan Chrome itu yang sudah dia buat sebelumnya. Selanjutnya Law berteleport ke belakang Big Mom dan kemudian menyerangnya dari belakang. Terlihat ujung pedang Law keluar dari dagu Big Mom. Law pun berkata, dengan Chrome ini aku bisa membuat gelombang kejut yang langsung menyerang bagian dalam tubuhmu. Law pun melancarkan gelombang kejut yang kuat ke dalam tubuh Big Mom. Big Mom jadi menjerit kesakitan, lalu darah dan asap keluar dari mulutnya. Para homies Big Mom pun terkejut melihat Big Mom sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah terkena serangan itu, Big Mom menatap Law dengan ekspresi yang sangat marah. Tapi saat itu giliran Kit untuk menyerang. Kit pun berkata, akan kuberikan kau kekuatan magnet, rasakan ini. Dengan teknik awakening dari Kit itu, Kit berhasil merubah tubuh Big Mom menjadi magnet raksasa. Hal itu membuat Napoleon menempel di kepala Big Mom. Dan hal itu juga membuat Big Mom menarik seluruh senjata, bahkan seluruh logam yang ada di Onigashima. Big Mom pun terkejut dengan hal itu. Kemudian setelah itu Kit meminta Law untuk memindahkan dirinya dari pusat magnet Big Mom. Dan Kit pun berkata, Pankras. Akhirnya karena jurus Kit itu, seluruh logam yang ada di Onigashima OTW menuju Big Mom. Hal itu membuat kastil Onigashima akan segera runtuh karena semua tiang besinya sudah meninggalkan tempat. Dan sampai di sini aja video full shop untuk chapter kali ini ya. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!